Ini donasi yang dapat dikumpulkan selama 6 hari untuk negara Palestina. Semoga berkah insyaallah. Mohon izin. Oke. Penceramah muda berkelas Ustadz Adi Hidayat tengah menghadapi fitnah terkait dengan donasi yang ia kumpulkan untuk Palestina. Beberapa cuitan di Twitter terkait dengan hal itu tengah mendapat sorotan lantaran dinilai mengandung fitnah dan cenderung provokasi. Salah satunya dari Eko Kuntadi yang mendapat sorotan lebih dari orang dekat Ustadz Adi Hidayat, Fahad Pahdepi. Menurut Fahad, melalui akun Facebooknya dengan judul "Jangan ada fitnah di antara kita" menilai bahwa tweet Eko Kuntadi tentang donasi Ustadz Adi Hidayat untuk Palestina ini berbahaya, berpotensi mengandung fitnah dan jelas berbau provokasi. Dalam salah satu cuitannya, Eko menampilkan dua screenshot berita. Pertama, menampilkan sebuah berita yang mengabarkan bahwa Ustadz Adi Hidayat berhasil mengumpulkan donasi 30 miliar rupiah untuk Palestina dalam 6 hari. Tangkapan layar kedua adalah berita CNN Indonesia yang melaporkan Ustadz Adi Hidayat menyerahkan dana 14,3 miliar rupiah ke Majelis Ulama Indonesia. Ia pun menulis di tubuh cuitannya, "Alhamdulillah terkumpul 60 miliar rupiah. Diserahkan 14 miliar rupiah. Lalu diralat dalam reply tweet berikutnya, "Sorry, 30 miliar rupiah." Cuitan Eko Kuntadi pada tanggal 25 Mei 2021 itu bukan hanya cacat informasi, tetapi sekaligus sangat mungkin memunculkan kecurigaan dan fitnah, kata Fahad. Tidak hanya itu, muncul beberapa konten di YouTube yang membuat Ustadz Adi Hidayat resah dengan thumbnail yang dinilai provokasi. Masih menurut Fahad Pahdepi, pada tanggal 21 Mei 2021, Ustadz Adi Hidayat mengirimkan sebuah pesan, sebuah tautan ke video YouTube dengan judul "Berita terkini mengejutkan, Ustadz Adi Hidayat terserat. UAS ungkap aliran dana donasi Palestina." Dari judul tersebut, kata Fahad, kita tahu ini salah satu teknik membuat konten viral, dibuat seolah heboh, sengaja salah ketik, dirancang sedemikian rupa agar mendorong orang untuk penasaran. Seperti bisa diduga, kata Fahad, isinya ambigu, nggak nyambung, tempel sana-sini, sama sekali tidak seperti judulnya, provokatif. Yang kemudian mengagetkan adalah nama channelnya, Suara Istana. Jumlah subscribernya pun tidak sedikit, 448.000. Video itu sendiri sudah ditonton 72.000 kali. Dari obrolan dengan Ustadz Adi Hidayat, kata Fahad, hal ini tak bisa dibiarkan sebab ada puluhan ribu orang yang berpotensi menerima kabar bohong dan fitnah. Bisa jadi di antara mereka terprovokasi atau menelannya mentah-mentah lalu termakan benci. Namun, meski didera fitnah yang sedemikian rupa, penggalangan donasi Ustadz Adi Hidayat jalan terus. Antusiasme publik untuk ikut membantu Palestina tak bisa dibendung. Hasilnya itu tadi, dana 30 miliar rupiah terkumpul dalam waktu 6 hari saja. Saat penggalangan dana ditutup karena Palestina Israel memutuskan untuk melakukan gencatan senjata, publik malah marah dan bertanya, kenapa donasinya ditutup, Ustadz? Mereka masih ingin membantu, tetapi donasi memang harus ditutup. Semua ada waktunya. Tanggal 23 Mei, Fahad kembali berkomunikasi dengan Ustadz Adi Hidayat. Saat itu, Fahad mendapatkan informasi bahwa dana sudah terkumpul sekitar 2 juta US dollar. Penggunaan dana akan dibagi 3. Bagian pertama, 1 juta US dollar senilai 14,3 miliar rupiah akan diserahkan melalui MUI, disaksikan langsung oleh Dubes Palestina. Bagian kedua, 750.000 US dollar senilai 10,5 miliar rupiah diserahkan melalui International Networking for Humanitarian untuk langsung disampaikan ke Gaza.
Dan bagian ketiga, sekitar 250.000 US dollar akan dialokasikan untuk membantu pendidikan pelajar-pelajar Palestina. Sayangnya, tukang fitnah memang tak pernah senang melihat sesuatu seperti ini. Syahwat mereka untuk memecah belah tak bisa dibendung. Subuh 26 Mei 2021, Fahad kembali mendapatkan WA dari Ustadz Adi Hidayat. Kali ini berupa screenshot dari berbagai channel, diantaranya diberi nama Kabar Istana dengan 65.000 subscriber dan suara inspirasi. Judul-judul videonya pun provokatif dan menyesatkan. Mengemis, minta maaf, Adi Hidayat akui gelapkan dana sumbangan. Dana 30 miliar digelapkan. Polisi amankan Ustadz Adi Hidayat. Gelapkan dana sumbangan, tiba-tiba Ustadz Adi Hidayat kena azab begini, dengan thumbnail yang dilengkapi gambar rekaan. Dengan kejadian ini masih menurut Fahad tak bisa tinggal diam. Pihak-pihak tak bertanggung jawab ini memang sengaja menyebar fitnah dan ingin memecah belah. Akhirnya Fahad menyarankan Ustadz Adi Hidayat untuk segera mengambil tindakan hukum dan juga meminta izin beliau untuk bergerak dengan cara sendiri. Untuk hal itu, Fahad mengaku sudah komunikasikan masalah ini kepada berbagai pihak, mulai dari DPR hingga MPR, dari TNI hingga Polri, juga teman-teman di pemerintahan. Kita tak bisa biarkan ini terus terjadi, kata Fahad. Sebagaimana diketahui, setelah perang antara Palestina dan Israel pecah, simpati Muslim Indonesia pun mengalir dengan gerakan donasi untuk Palestina. Ustadz Adi Hidayat juga mempelopori donasi hingga terkumpul 30 miliar rupiah dalam rentang waktu 6 hari. Hal itu Ustadz Adi Hidayat umumkan dalam salah satu video yang ia unggah. Sekali lagi, terkumpul selama 6 hari. Terkumpul selama 6 hari. 30 miliar 880 juta 110.889,54 rupiah. Ustadz Adi Hidayat bahkan sudah menyerahkan donasi tersebut diantaranya melalui Majelis Ulama Indonesia. Dari rakyat Indonesia untuk negara Palestina. Tolong dicatat baik-baik, untuk negara Palestina. Semoga berkah insyaallah. Mohon izin. Oke. Barakallahu fikum. Namun kemudian donasi yang digalang oleh Ustadz Adi Hidayat ini kemudian mendapat serangan yang dinilai provokasi dan cenderung fitnah. Mungkinkah akun-akun tersebut akan dilaporkan oleh Ustadz Adi Hidayat?